Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore ini Mas Anggi kita akan meneruskan kajian seputar kurban, ya. Lebih khusus tema kita pada sore ini yaitu seputar panitia itu mengambil sebagian daging hewan kurban digunakan untuk konsumsi panitianya, ya, yang mengolah mulai menyembelih, menguliti, menimbang dan seterusnya. Ini bagaimana juga ada persoalan di sebagian tempat, ya, yaitu mempergunakan kas masjid ini untuk biaya operasional dari kurban tersebut ini bagaimana, dan juga yang terakhir nanti kita akan membahas tentang bolehkah kita menyembelih hewan kurban di halaman masjid. Masalah ini sangat penting untuk kita kaji sebab ini langsung terjadi di masyarakat kita. Yang pertama Mas Anggi tentang panitia mengambil sebagian daging kemudian dimasak untuk konsumsi panitia korban ini. Bagaimana hukumnya? Jadi yang pertama begini, kita harus ingat bahwa korban itu ada dua macam. Ada korban yang wajib, ada korban yang sunnah. Untuk tasarruf daripada korban yang wajib, kemarin kita sudah bahas, itu semuanya wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, sehingga untuk korban yang wajib ini tidak ada jalan, ya, tidak ada jalan bagi panitia untuk mengambil dimasak, ya. Sebab kenapa? Karena seluruh daging hewan kurban tersebut wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Orang yang kurban tidak boleh ikut memakan. Orang kaya juga tidak boleh memakan. Demikian pula orang yang wajib ditanggung nafkah daripada orang yang kurban itu juga tidak boleh makan. Nah, sehingga untuk kurban yang wajib itu sangat sulit, ya, sangat sulit sekali diperbolehkan panitia mengambil sebagian untuk dimasak. Sebab kalau korban yang wajib, nazar, itu ada kewajiban seluruh daging daripada hewan tersebut wajib disedekahkan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Ini harus dipahami. Kemudian yang kedua adalah korban yang sunnah. Nah, kalau korban yang sunnah prinsipnya itu yang wajib adalah ada sebagian daging yang sudah diberikan kepada fakir miskin, Mas Anggi. Untuk 1 ekor kambing itu misal sudah ada 1 kilo, katakan begitu, nggih. 1 kilo diberikan kepada fakir miskin. Sisanya itu masih menjadi milik orang yang kurban. Nah, sehingga apabila orang yang kurban ini menghendaki atau mengizinkan panitia itu mengambil sebagian untuk dimasak, maka jelas ini tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Jadi untuk praktek yang ada di masyarakat itu biasanya begitu. Jadi setelah penyembelihan itu dari panitia biasanya mengambil sebagian daging, ya, daging untuk dibawa ke dapur biasanya untuk dimasak. Nanti untuk
konsumsi daripada orang-orang yang ikut mengurusi tadi. Dan ini harus dipastikan, pertama, hewan yang dagingnya diambil tadi itu adalah dari korban sunnah. Harus dipastikan begitu. Korban sunnah. Dan yang kedua, ini ada izin dari mudhohi atau orang yang korban. Maka untuk memudahkan izin ini, Mas Anggi, biasanya ketika orang yang korban menyerahkan kambingnya ini, maka di situ sebaiknya panitia juga memberitahu, ya, biasanya seperti ini bagaimana. Oh, nggih mboten napa-napa. Nah, jelas ini izin namanya. Ya, ini berarti tidak masalah. Tapi dengan satu catatan tadi, jadi yang dimasak tadi itu bukan dari korban yang wajib. Itu yang paling penting ini. Maka seyogjanya sebagai panitia ini juga harus teliti. Harus teliti. Wong panitia itu namanya wakil, Mas Anggi, wakil. Sementara orang yang korban atau mudhohi itu namanya muwakil, orang yang mewakilkan. Maka sebagai wakil, panitia ini harus jeli dan harus genah. Jadi misalkan dia mewakili siapa, terus ditanyakan juga itu korban wajib atau tidak. Ini harus jelas. Ya, sebab nopo tasarruf daripada korban wajib dengan sunnah itu sangat berbeda. Kemudian dalam persoalan menyembelih hewan korban di halaman masjid, Mas Anggi, ya, ini bagaimana? Yang jelas harus begini, harus kita pahami, korban itu bukan ibadahnya masjid. Kurban adalah ibadahnya masing-masing orang. Jadi tidak ada kaitannya sebenarnya dengan masjid. Akan tetapi hal semacam itu tidak masalah dengan syarat. Ya, boleh dengan syarat. Pertama, hal itu sudah menjadi kebiasaan tanpa ada yang mengingkari. Itu kalau di daerah kita itu jelas hal itu tidak ada masalah. Jadi menyembelih hewan korban di tanah atau di pelataran masjid, tanah pelataran masjid. Itu jelas di daerah Tulungagung mungkin dan sekitar, insya Allah tidak ada masalah. Ya, sebab penggunaan semacam itu sudah diketahui oleh umum dan tidak ada yang mengingkari. Nah, sehingga pada dasarnya tidak masalah dengan syarat, satu, tidak sampai mengganggu pemanfaatan asli dari masjid atau musola. Apa manfaatnya masjid atau musola yang asli? Adalah sholat, termasuk sholat 5 waktu. Maka harus dipastikan proses penyembelihan hewan korban mungkin di pelataran masjid ini jangan sampai mengganggu. Ya, jangan sampai mengganggu pemanfaatan asli dari masjid, yaitu sholat berjamaah. Maka hendaknya panitia betul-betul mengusahakan. Nah, apa yang bisa mengganggu? Di antaranya adalah mungkin percikan darahnya. Bekas-bekas napa niku tulang belulangnya yang sekiranya akan menimbulkan bau busuk, ini jelas akan mengganggu. Oleh karenanya, kalau menyembelih hewan korban itu kita laksanakan di pelataran masjid atau musola, Mas Anggi, maka hendaknya betul-betul itu harus segera dibersihkan. Dibersihkan sehingga pelataran masjid dan musola itu akan kembali seperti sebelum ada penyembelihan. Maka harus benar-benar ini panitianya. Sebab kalau tidak segera dibersihkan, yang terjadi apa? Banyak bau busuk. Ya, bau busuk dari bekas darah atau mungkin dari tulang belulang, tentu ini akan mengganggu manfaat asli dari masjid, yaitu sholat berjamaah. Akhirnya wong sing sholat ning jamaah malah haras-harasen. Kenapa? Ambune ra enak. Nah ini ya. Makanya ini harus benar-benar diperhatikan untuk para panitia. Ya, panitia penyembelihan korban itu ketika pelaksanaan itu di area
halaman masjid atau musola, maka dia harus memastikan bahwa area tersebut setelah digunakan untuk menyembelih dan membagi harus dibersihkan kembali. Sehingga tidak ada bekas darah, tidak ada tulang belulang yang berserakan sehingga akan menimbulkan bau busuk. Ya, ini tentu akan mengganggu jamaah, maka harus dibersihkan betul. Dan yang kedua, tidak menggunakan dana masjid untuk proses tadi operasional tadi. Ya, ini harus benar-benar diperhatikan. Jadi pada dasarnya menyembelih hewan kurban di halaman masjid itu diperbolehkan dengan syarat. Satu, hal itu sudah menjadi kebiasaan yang tidak diingkari. Yang kedua, setelah setelah penyembelihan selesai, benar-benar harus dibersihkan kembali seperti semula. Sehingga tidak ada sisa-sisa darah ataupun sisa tulang yang masih berserakan. Kenapa? Sebab hal ini bisa mengganggu orang yang sholat, bisa mengganggu pemanfaatan masjid yang asli, yaitu sholat, dengan bau busuknya. Dan yang ketiga, yaitu tidak boleh sama sekali menggunakan kas masjid. Sekali lagi, tidak boleh menggunakan uang masjid untuk biaya operasional, entah itu untuk beli rokok atau untuk konsumsi, itu tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Kenapa? Karena harta masjid hanya boleh digunakan untuk kepentingan masjid. Dana masjid ada 3. Pertama, lil imaroh, kemudian lil masoleh dan mutlak. Ini semuanya kembali kepada masjid, Mas Anggi. Lah kalau korban, saya katakan kurban itu sebenarnya bukan ibadahnya masjid, itu loh ya, harus dipahami. Jadi tidak boleh menggunakan kas masjid untuk operasional proses daripada menyembelih hewan kurban, tidak boleh. Sekarang biaya untuk konsumsi, kresek dan lain sebagainya, ini dari mana? Ini nanti akan kita bahas, Mas Anggi ya. Baik, kawan perkasa, kita nanti akan kembali setelah beberapa episode berikut. Selain itu juga saat ini kan kalau di Indonesia, misalnya Tulung Agung itu kurban itu kan dipanitiakan. Iya. Akhirnya yang meskipun tadi disebutkan bahwa tidak boleh menggunakan kas dari masjid. Tapi ada mungkin sebagian panitia ini masih istilahnya ngutang dulu. Ini gimana hukumnya? Ya ini, lah kembali nanti. Jadi bagaimana uang masjid dihutang? Ini kembali lagi kepada pemanfaatan harta masjid, Mas Anggi nggih. Jadi secara umum, jadi harta masjid itu kan hanya boleh digunakan untuk masjid. Maka harta masjid yang digunakan untuk selain daripada masjid tidak boleh. Maka kalau panitia ini ingin hutang, sebaiknya jangan dari uang masjid. Terus dari mana? Ya dari uang kita sendiri. Kalau itu boleh, malah bagus itu ya. Jadi misalkan di antara panitia ini ada yang kaya, si utang sih. Nah, dari sana, jangan dari uang masjid. Intinya, kalau uang masjid bisa jadi uti-uti untuk operasional korban. Ini ya. Jadi harus benar-benar ini kita fahamkan, ya, kita fahamkan ngaten. Baik. Yang terakhir mungkin ini masih menjadi kebiasaan di masyarakat, upah bagi penyembelih. Oh iya. Ada yang memang dia digaji beneran, tapi ada juga yang awalnya itu sukarela, akadnya terus, atau mungkin juga ada yang awalnya terus nanti tak kasih aja dari sisanya mungkin dari tadi kepala atau yang kulit. Ini gimana? Masya Allah. Terima kasih Mas Anggi. Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Jadi barang siapa yang menjual kulit kurban, hewan kurban, maka fala udhiyatalah, tidak ada kurban. Artinya ayyahrumu walayasihu. Jadi haram malah tidak sah gitu ya. Tidak sah. Lalu ada juga dawuh wala yu'ta ujrotan lil jazar. Juga tidak diperbolehkan memberikan bagian daripada hewan kurban itu sebagai opah untuk jazar, itu orang yang menyembelih. Nah,
di sini sebab kenapa? Kalau dijadikan opah, opah itu berarti fi maknal be, jual beli tidak boleh, dijadikan opah akad ijarah juga tidak boleh, itu loh ya. Nah sekarang yang jadi persoalan ketika misalkan orang yang nyembelih, niki dia tidak ada transaksi, tidak ada akad-akatan. Orangnya akad-akatan, kemudian ya wis biasanya sukarela sing beleh ya bolo dewi, itu loh ya. Bukan juru sembelih yang resmi yang biasanya dapat opah, boloni dewi, ya. Sebelumnya tidak ada transaksi, lalu setelah menyembelih karo panitiane, ya karo panitiane ya wis diberi sebagian. Ini bagaimana? Nah ini dijelaskan di dalam kitab Fiqhul Islami. Di sana dikatakan fa'in u'tiya al-jazar syai'an minal udkhiyah li fakrihi au ala sabilil hadiyah fala ba'sa. Jadi kalau orang yang menyembelih atau tukang penyembelih niku diberi sesuatu dari hewan kurban li fakrihi, karena mungkin dia fakire, ora krono nyembelih tapi krono fakire, au ala sabilil hadiah, atau diberikan kepadanya bukan karena opah tapi dihadiahi, hadiah ya Mas Anggi, maka fala ba'sa, maka tidak masalah li'annahu mustakhiqun lil akhdi, sebab bagaimanapun orang yang nyembelih itu kan juga seperti jamaah. Kalau jamaah boleh, dia juga boleh, itu loh ya, dari sudut pandang itunya mendapatkan seperti yang lain. Maka fahuwa ka ghairihi bal huwa aula, bahkan umpomo dhek iku luwih diperhatikan ya luwih apik, sebab dhek sing nandangi kok ya. Dia yang li'anna basyiruha, karena dia yang secara langsung melaksanakan atau mengerjakan daripada penyembelian dan menguliti dan seterusnya tadi. Artinya begini, artinya istilah ujroh di dalam fikih, istilah ujroh atau opah di dalam fikih itu pasti adanya akad yang disebut ijaroh. Ijaroh itu akad sewa menyewa. Itu harus ada ijab qabul. Misalkan begini, Pak tukang sembelih, penjenengan saya sewa. Betul ya? Penjenengan saya sewa, beleh sapi. Opai sapi sitok sakmene. Terus dia, ya wis aku setuju. Ini berarti kan ada ijab qabul. Lah kalau seperti ini namanya ada akad ijarah. Ada ijab qabul, akad ijarah, yang di situ berarti opahnya itu namanya ujrah. Nah, kalau ini orang yang menyembelih tidak boleh mengambil bagian dari daging atas nama opah atau ujrah. Nah, sekarang kalau realitanya di masyarakat itu orang-orang yang membantu sing beleh kadang boloni dewi, ora nek akad-akatan itu ya. Dene akad wis pokok bantu, kemudian sing napa? Sing bulengi itu Mas. Wis jujuk masyarakat bodong nggawa lading dewi-dewi ngono lho nggih. Nggawa lading dewi-dewi, bantu dengan sukarela. Nah, tanpa ada akad, tidak ada ijab qabul, maka ini ya berarti tidak ada akad ijarah. Kalaupun toh panitia itu memberikan sebagian daging kurban kepadanya, ini bukan atas nama opah, bukan atas nama ujrah, bukan atas nama opah, melainkan mungkin ini sebagai atas nama hadiah, sebagaimana panitia memberikan sebagian daging kurban juga kepada masyarakat yang lain. Maka kesimpulannya, boleh tidaknya wong sing ngewangi tadi Mas, sing beleh dan seterusnya, tergantung ada akad apa tidak. Ya, ini kan persoalannya memberikan sebagian hewan kurban, daging hewan kurban diberikan kepada orang yang menyembelih atau yang ngurusi tadi, ini boleh apa enggak? Kalau atas nama opah enggak boleh. Dan opah itu ujroh harus ada akad ijarah. Berarti selama enggak ada akad ijarah, sebagaimana yang berlaku di masyarakat, yang mana setelah ada penyembelian, masyarakat us langsung ngewangi, bolengi, bahkan sing beleh dewi ya boloni dewi tanpa ada kata-kataan, maka ini panitia boleh memberikan sebagian kepada sing ngewang-ngewang kuwi atas nama
hadiah, bukan atas nama opah. Ini keterangan dalam kitab Fiqhul Islami, ya. Baik, terima kasih. Itu mungkin juga bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya menjelang Idul Kurban. Ya. Yang terakhir, Yai Anam, kesimpulan singkat sekaligus doa di sore hari ini. Ya, kesimpulan singkat apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini, Mas Anggi, ya. Jadi intinya di dalam pengelolaan daripada penyembelihan hewan kurban ini, panitia itu juga betul-betul harus jeli, ya. Jadi harus jeli, harus betul-betul memahami tata cara pelaksanaan penyembelihan kurban dan tasarufnya. Ini harus benar-benar memahami juga kaitannya dengan pelaksanaan penyembelihan di dalam masjid atau di halaman masjid maksud kami. Ini pun juga harus betul-betul memahami panitianya. Ya tadi saya katakan setelah selesai penyembelihan benar-benar masjid halaman harus dibersihkan betul, ya, dan tidak boleh untuk menggunakan kas masjid untuk biaya operasional penyembelihan hewan kurban tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini meskipun sedikit, Mas Anggi, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk masyarakat Tulungagung dan sekitar, para pendengar Radio Perkasa FM. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi arzakina, barik lana fi ulumina, barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina, zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ya Allah ilman nafi'ah, amalan shalihan maqbulah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.